Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasia Gloria Yumanila, NPM 202201003 dari kelompok tutorial maternitas 2. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas kelompok kami terkait EBN Ibu Postpartum. Anggota kelompok yang pertama ada Karima Fahmawati, yang kedua adalah Rasya Gloria, yang ketiga ada Agitya Rahayu, keempat Alia Kansa, kelima Beliawati, keenam Caroline Putri, ketujuh Diana Amanda, kedelapan Emila Tulkiptiah, kesembilan Endang Muftiah, 10 Galuh Pratiwi, dan ke-11 Gandes Safitri. Latar belakang pijat oksitosin pada tulang belakang masih sangat jarang dilakukan pada ibu pasca postpartum. Baik untuk merangsang kontraksi uterus, mempercepat involusi uterus, mengatasi perdarahan maupun merangsang keluarnya ASI. Pijat oksitosin adalah pemijatan pada daerah tulang belakang leher, punggung atau sepanjang tulang belakang sampai tulang kostai ke-5 sampai ke-6 dan merupakan suatu tindakan yang digunakan untuk mempercepat kerja saraf parasimpatis untuk menyampaikan perintah ke otak bagian belakang agar oksitosin keluar. Adapun manfaat dari pemijatan ini adalah memberikan kenyamanan pada ibu, mengurangi bengkak, mengurangi sumbatan ASI, merangsang pelepasan hormon oksitosin. Pijat oksitosin dilakukan selama 2-3 menit. Pemijatan ini lebih efektif apabila dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Perawatan yang dilakukan pada awal kehidupan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama kebutuhan fisiologis, agar tercapai suatu keadaan yang stabil dan terbebas dari penyakit selama proses adaptasi, sehingga kemungkinan bayi untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kebutuhan fisiologis seperti oksigen, nutrisi dapat berupa ASI, keseimbangan suhu tubuh, eliminasi, istirahat, dan tidur. Angka keberhasilan menyusui khususnya secara eksklusif jelas meningkat di negara maju. Tetapi hal ini belum terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Padahal ASI bermanfaat untuk menjaga ketahanan diri atau imunitas bayi karena mengandung zat anti-infeksi. Tujuan adalah untuk mengetahui adanya pengertian dari pemijatan oksitosin, mengetahui manfaat dari pijat oksitosin, mengetahui adanya perawatan fisiologis dengan cara pijat oksitosin, dan mengetahui angka keberhasilan menyusui karena pijat oksitosin. Analisa jurnal A. Introduction. Upaya pencegahan perdarahan postpartum dapat dilakukan semenjak persalinan kala ketiga dan kala keempat dengan pemberian oksitosin. Pemijatan yang merangsang keluarnya hormon oksitosin sehingga terjadi proses involusi. Hormon oksitosin sangat berperan dalam proses involusi uterus. Proses involusi akan berjalan dengan baik jika kontraksi uterus kuat, sehingga harus dilakukan tindakan untuk memperbaiki kontraksi uterus. Hormon oksitosin dapat diperoleh dengan berbagai cara, baik melalui oral, intranasal, intramuskular, maupun dengan pemijatan yang merangsang keluarnya hormon oksitosin. Kontraksi uterus merupakan suatu proses yang kompleks dan terjadi karena adanya pertemuan aktin dan miosin. Hormon oksitosin akan memicu kontraksi otot polos pada uterus sehingga akan terjadi involusi uterus dan mencegah terjadinya perdarahan. Oksitosin merupakan suatu hormon yang dapat memperbanyak masuknya ion kalsium ke dalam intrasel. Keluarnya hormon oksitosin akan memperkuat ikatan aktin dan miosin sehingga kontraksi uterus semakin kuat dan proses involusi uterus semakin bagus. Pijat pada oksitosin pada tulang belakang masih sangat jarang dilakukan, baik untuk merangsang kontraksi uterus, mempercepat involusi uterus, mengatasi perdarahan maupun merangsang keluarnya ASI. Pijat ini dilakukan pada daerah tulang belakang leher, punggung atau sepanjang tulang belakang sampai tulang kostai ke-5 sampai ke-6 dan merupakan suatu tindakan yang digunakan untuk mempercepat kerja saraf parasimpatis yang menyampaikan perintah ke otak bagian belakang agar oksitosin keluar. Adapun manfaat pemijatan ini adalah memberikan kenyamanan pada ibu, mengurangi bengkak, mengurangi sumbatan ASI, dan merangsang pelepasan hormon oksitosin. Pemijatan ini dapat dilakukan selama kurang lebih 2-3 menit dan lebih efektif apabila dilakukan 2 kali sehari tiap pagi dan sore.
B. Metode. Metode yang digunakan dalam penelitian jurnal adalah dengan kuesi eksperimen dengan tambahan desain 2 grup pre-post test. Populasi yang digunakan adalah ibu pasca melahirkan normal postpartum di Puskesmas Pakuan Baru dan PBM Jambi dengan 12 responden, 12 kelompok intervensi dan 12 kelompok kontrol. Selain itu, metode purposive sampling digunakan untuk menentukan tujuan penelitian. Instrumen yang digunakan adalah observasi pengukuran fundus uteri sebelum dilakukan pemijatan oksitosin. Result. A. Karakteristik responden pajak 66,7% berada pada rentang usia 20 hingga 25 tahun dan 100% tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan kelompok kontrol sebanyak 66,7% pada kelompok usia 26 hingga 30 tahun. Analisis univariat. Kelompok intervensi fundus uteri setelah 6 jam tes postpartum, tinggi fundus uteri paling rendah adalah 11,35 cm dan tertinggi 12,33 cm. Setelah 6 hari postpartum, tinggi fundus terendah adalah 5,47 cm dan tertinggi 5,59 cm. B. Kelompok kontrol fundus uteri setelah dilakukan pemijatan oksitosin pada 6 jam postpartum, fundus uteri tertinggi 12,30 cm dan terendah 11,45 cm. Sedangkan untuk 6 hari postpartum, terendah 6 cm dan tertinggi 6,50 cm. Analisis bivariat. Perbedaan tinggi fundus uteri pada kelompok intervensi dan kontrol. Pada kelompok intervensi 6 jam postpartum, rata-rata tinggi fundus uteri 11,57 cm dan 6 hari postpartum 5,56 cm. Sedangkan untuk kelompok kontrol, rata-rata tinggi fundus uteri 12 cm dan 6 hari postpartum 6,2 cm. Dari hasil diketahui bahwa adanya pengaruh pijat oksitosin terhadap involusi uteri pada ibu pasca melahirkan. Analisis. Berdasarkan hasil analisis didapatkan rata-rata tinggi fundus uteri post-test pada 6 jam postpartum adalah median 11,5750, tinggi fundus paling rendah 11,35 cm dan tinggi fundus paling tinggi adalah 12,33 cm. Sedangkan untuk 6 hari postpartum median 5,5, tinggi fundus paling rendah 5,47 cm dan tinggi fundus tertinggi adalah 5,59 cm. Dari hasil estimasi interval dapat disimpulkan bahwa 95% confident interval fundus uteri 6 jam postpartum responden adalah di antara 11 46,27 cm sampai dengan 11,8506 cm dan tidak berdistribusi normal p-value 0,001. Sedangkan untuk 6 hari postpartum, estimasi interval dapat disimpulkan bahwa 95% confident interval fundus uteri adalah antara 5,174 cm sampai dengan 5,5726 cm dan tidak berdistribusi normal p-value 0,027. Berdasarkan hasil analisis univariat dan bivariat menggunakan uji Wilson pada kelompok intervensi 6 jam postpartum diketahui rata-rata tinggi fundus uteri yaitu 11,5750 cm dan 6 hari postpartum diketahui rata-rata tinggi fundus uteri 5,5650 cm. Sedangkan pada kelompok kontrol 6 jam postpartum diketahui rata-rata tinggi fundus uteri 12,0000 cm dan 6 hari postpartum diketahui rata-rata tinggi fundus uteri 6,2250 cm. Hasil uji statistik didapatkan p-value 0,002 atau 0,005, maka didapatkan ada pengaruh pijat oksitosin terhadap involusi uteri pada ibu postpartum di Puskesmas Perawatan Pakuan Baru dan BPM Jambi tahun 2018. Penurunan tinggi fundus uteri pada kelompok kontrol terjadi secara fisiologis dan tidak mengalami penurunan tinggi fundus uteri pada kelompok kontrol terjadi secara tidak mengalami perubahan yang bermakna. Faktor yang mempengaruhi penurunan tinggi fundus uteri pada responden dengan kelompok kontrol kurang maksimal karena penurunan tinggi fundus uteri hanya berjalan secara fisiologis sesuai dengan kemampuan otot polos dalam menghasilkan kontraksi.
Faktor lain juga berperan adalah regerensi sel-sel tubuh yang berbeda pada masing-masing responden, serta bisa juga dipengaruhi oleh keadaan psikologis ibu. Dalam waktu 2 jam, tinggi fundus uteri mencapai kurang lebih 1 cm di atas umbilikus. Pada hari pertama, tinggi fundus di atas simfisis pubis atau sekitar 12 cm. Dalam beberapa hari kemudian, perubahan involusi berlangsung dengan cepat. Fundus turun kira-kira 1-2 cm setiap 24 jam. Pada hari pascapartum ke-6, fundus normal akan berada di pertengahan antara umbilikus dan simfisis pubis. Uterus tidak bisa dipalpasi pada abdomen pada hari ke-9 pascapartum, menurut Dewi dan Sunarsi tahun 2012. Discussion. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Runili et al. Tahun 2017 bahwa ada pengaruh pijat oksitosin terhadap involusi uteri pada ibu postpartum, di mana nilai rata-rata kelompok intervensi adalah 9,03 cm dan nilai rata-rata kelompok kontrol adalah 9,89 cm. Sejalan dengan penelitian menurut Sofia pada tahun 2017 bahwa ada pengaruh pijat oksitosin terhadap involusi uteri pada ibu postpartum, di mana seluruh responden yang diberikan perlakuan pijat oksitosin yaitu 6 responden, sekitar 50% ibu postpartum, 0-7 hari proses involusi uterusnya berjalan dengan optimal, sedangkan pada responden kontrol yaitu 5 responden, sekitar 41,6% ibu postpartum 0-7 hari proses involusi tidak normal dan 1 responden sekitar 8,3% involusi normal. Upaya penanganan perdarahan postpartum adalah dengan pemberian oksitosin yang mempunyai peranan penting dalam merangsang kontraksi otot polos uterus sehingga perdarahan dapat teratasi. Hormon oksitosin dapat dihasilkan melalui rangsangan pemijatan oksitosin yang akan mempercepat kerja saraf parasimpatis untuk menyampaikan perintah ke hipotalamus untuk menghasilkan oksitosin, menurut Sarli dan Agus tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama 30 hari, didapatkan adanya perbedaan penurunan tinggi fundus uteri pada ibu postpartum yang diberikan pijat oksitosin dan ibu postpartum yang tidak diberikan pijat oksitosin. Dari hasil uji Wilson yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian terhadap penurunan tinggi fundus uteri antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol terlihat perubahan ke arah yang positif dan signifikan dengan p-value 0,002. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan rata-rata penurunan tinggi fundus uteri antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Pembahasan. Berdasarkan analisa jurnal, maka didapatkan hasil peneliti ke-24 responden memiliki tinggi fundus uteri dalam keadaan normal dan terjadi penurunan tinggi fundus uteri secara fisiologis terhadap 24 responden. Namun, terjadi perbedaan antara satu responden dengan responden yang lainnya. Faktor yang mempengaruhi penurunan tinggi fundus uteri pada responden dengan kelompok kontrol kurang maksimal karena penurunan tinggi fundus uteri hanya berjalan fisiologis sesuai dengan kemampuan otot polos dalam menghasilkan kontraksi. Faktor lain juga berperan adalah regerensi sel-sel tubuh yang berbeda pada masing-masing responden serta bisa juga dipengaruhi oleh keadaan psikologis ibu. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dengan judul Faktor-faktor yang berhubungan dengan involusi uterus pada ibu postpartum 6 jam di UPTD Puskesmas Tanggung. Salah satu faktor tersebut adalah usia dan paritas dengan kejadian involusi ibu nifas bahwa sebagian besar responden berusia 20-35 tahun sebanyak 43 responden. Berdasarkan paritas multipara, sebanyak 40 responden. Upaya penanganan perdarahan postpartum adalah dengan pemberian oksitosin yang mempunyai peranan penting dalam merangsang kontraksi otot polos uterus sehingga perdarahan dapat teratasi.
Hormon oksitosin dapat dihasilkan melalui rangsangan pemijatan oksitosin yang akan mempercepat kerja saraf parasimpatis untuk menyampaikan perintah ke hipotalamus untuk menghasilkan oksitosin. Menurut Charlie dan Agus tahun 2014, 9,03 cm dan nilai rata-rata kelompok kontrol adalah 9,89 cm. Kesimpulan. Pijat oksitosin adalah pemijatan pada daerah tulang belakang leher, punggung, atau sepanjang tulang belakang vertebrae sampai tulang kostai ke-5 sampai dengan ke-6 dan merupakan suatu tindakan mempercepat kerja saraf parasimpatis untuk menyampaikan perintah ke otak bagian belakang agar oksitosin keluar. Pijat oksitosin pada tulang belakang masih sangat jarang dilakukan pada ibu postpartum, baik untuk merangsang kontraksi uterus, mempercepat involusi uterus, mengalami perdarahan, maupun merangsang keluarnya ASI. Saran. Untuk pijat oksitosin ini sebaiknya rutin dilakukan pada ibu pasca melahirkan atau postpartum, karena pijat ini mampu dan sangat bermanfaat untuk perintah ke otak bagian belakang agar oksitosin keluar. Manfaat pijat oksitosin adalah memberikan kenyamanan pada ibu, mengurangi bengkak atau engorgement, mengurangi sumbatan ASI, dan juga merangsang pelepasan hormon oksitosin. Baik, ini untuk referensi dalam pembuatan PowerPoint kelompok kami. Jika ada yang berkenan untuk menjelajahi lebih dalam, dapat menggunakan referensi daftar pustaka tersebut. Berikut paparan atau presentasi dari kelompok 2, yaitu mengenai EBN postpartum. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.